Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penonton setia Deep Talks. Kali ini bersama saya Safrina Mauladi Hanifah dalam episode edisi Ramadan akan membahas lebih lanjut terkait tema-tema yang berkaitan dengan Ramadan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Nuzulul Quran. Nah, kita akan membahas lebih lanjut apa sih Nuzulul Quran dan bagaimana penerapannya di dalam masyarakat dan umat Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Nuzulul Quran, kita kedatangan tamu bersama Pak Salwa. Halo Pak Salwa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu ya Pak, moga sehat. Alhamdulillah, baik Pak. Ya, ini Pak, kan kita mau bahas tentang Nuzulul Quran. Nah, Nuzulul Quran itu kan secara harfiah itu diartikan sebagai turunnya Al-Quran. Betul. Nah, tapi apakah ada makna lain Pak selain dari turunnya Al-Quran? Oke. Ya, nuzulul Quran memang secara bahasa mengartikan memang turunnya Al-Quran. Gitu ya. Cuma dari peristiwa itu sebenarnya makna yang bisa kita gali akan sangat mendalam, akan sangat beragam gitu ya. Ya, kita tahu bahwa nuzulul Quran ini adalah peristiwa bagaimana wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini di balik peristiwa itu ada makna lain. Pertama, bahwa awal kenabian Rasulullah itu Nabi Muhammad itu ya pas nuzul Quran itu. Jadi nuzul Quran bisa menjadi momentum untuk inilah awal atau permulaan dari risalah kenabian Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah ini kemudian sekaligus menjadi awal dari risalah keislaman ya, bahwa inilah adalah start mulainya setelah keislaman Allah turun kepada umat manusia. Selain itu kalau kita mau melihat lebih lanjut, Al-Quran ini kan sebagai kitab suci, pedoman. Ya. Jadi kita sebagai umat manusia yang mempercayainya, itu memang harus betul-betul memperdomani itu. Sehingga dari proses nuzul Quran ini, peristiwa nuzul Quran ini, kita bisa memaknai inilah apa namanya pertama kali pedoman untuk umat manusia yang universal diturunkan kepada umat manusia. Ada lagi makna terkait transformasi sosial ini juga penting sekali. Karena kita melihat bahwa setelah nuzul Quran ini, kemudian Islam disebarkan, Nabi berdakwah ya sebagai Nabi dan Rasul, maka kemudian ini membawa gelombang perubahan yang cukup signifikan di tengah masyarakat Arab kala itu. Sehingga nuzul Quran ini juga menjadi momentum transformasi secara sosial, secara peradaban, baik itu yang spiritual maupun intelektualnya. Saya kira. Berarti banyak banget ya Pak makna-makna yang dari nuzul Quran. Jadi nggak cuma tentang turunnya Al-Quran saja. Kita bisa membreakdown peristiwa nuzul Quran itu dengan berbagai makna yang dalam-dalam. Iya, berarti banyak banget ya Pak. Oke, nah itu kan nuzul Quran banyak maknanya. Terus di Indonesia ini kan juga memperingati nuzul Quran. Ya. Nuzul Quran diperingati pada malam Ramadan 17 Ramadan. Iya, misalnya tak 17. Iya, itu kan dianggap sebagai turunnya Al-Quran kan Pak. Nah, tapi kan di dalam Al-Quran juga disebutkan kalau Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Oke, Mbak Sabrina. Memang di tengah masyarakat gitu ya, ada pemahaman bahwa nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Dan itu dijadikan patokan ketika mereka pengen melakukan suatu acara kegiatan pengajian gitu ya. Di sisi lain ada ayat Al-Quran di surat Al-Quran ayat 1, Inna anzalna fi lailatul qadr, sudah jelas disebutkan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, kita udah tahu nih Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan gitu. Iya. Kok nggak match dengan 17 Ramadan gitu ya. Ya, ternyata ada teori lain ataupun ada teori yang disepakati oleh para ulama terkait nuzul Quran. Setidaknya ada dua, ada yang mengatakan 3 teori, ada juga mengatakan 2. Nah, saya itu yang 2. Pertama, Al-Quran ini diturunkan dalam proses pertama
ini Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu dia satu tempat di langit dunia itu. Proses ini itu Al-Quran diturunkan secara sekaligus dan waktunya itu malam Lailatul Qadar. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Qadar tadi. Jadi di malam Lailatul Qadar lah Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara setahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Nah, permulaan dari pertama kali diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad ini, para ulama menyepakati mulai tanggal 17 Ramadan. Jadi memang nggak ada salahnya juga masyarakat kita memperingati nusukan tanggal 17 Ramadan karena mengincar pada proses yang kedua ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama kali. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran turun di Lailatul Qadar itu juga tidak disalahkan karena memang sesuai dengan proses yang pertama ketika Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Berarti di situ perbedaannya Pak. Kalau yang malam Lailatul Qadar itu Al-Quran yang diturunkan seluruhnya dari Iya. Allah ya. Nah, jadi seluruhnya itu di Lailatul Qadarnya baru kita tahu kan kalau Nabi itu mendapatkan wahyu kan bertahap. Iya, Setelah itu mulai Nabi mendapatkan wahyu pertama itu tanggal 17 Ramadan. Nah, itulah yang kemudian dijadikan patokan untuk membuat kegiatan peringatan Nuzul. Ya. Berarti nggak salah ya Pak ya? Enggak salah, Iya. enggak ada yang salah. Oke, tadi Bapak sempat mention tentang turunnya Al-Quran itu kan bertahap Betul. kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan kalau saya nggak salah itu kurang lebih 23 tahun Iya. prosesnya. Nah, di balik proses lamanya proses turunnya Al-Quran itu apakah ada makna tersendiri Pak? Ya. Hikmah di balik Al-Quran diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad ini luar biasa. Artinya luar biasa itu hikmahnya sangat banyak sekali gitu. Dan kalau saya bayangkan ini Nabi kemudian langsung mendapatkan satu utuh gitu ya, satu Al-Quran utuh itu, saya malah membayangkan, wah ini begitu beratnya Nabi mendapatkan itu. Iya. Jadi mungkin hikmah yang pertama itu Nabi lebih mudah menerimanya, jelas ya. Kalau Iya. kita mendapatkan sesuatu secara sedikit demi sedikit itu kan kita mempelajarinya juga lebih enak, Ya, lebih tidak dalam lebih juga. dalam, menghafalnya lebih mudah dan lain sebagainya daripada kita mendapatkan materi yang lebih banyak. Nah, itu yang pertama, memudahkan Nabi sendiri untuk menerimanya. Yang kedua, ada beberapa ayat yang memang diturunkan itu disesuaikan dengan konteks saat itu. Sehingga kita tahu ada beberapa ayat ini kan memiliki asbab nuzul, sebab-sebab turunnya Iya. ayat tersebut gitu. Meskipun tidak semua ayat ini memiliki asbab nuzul, tapi dengan turunnya Al-Quran secara bertahap dan sesuai dengan kondisi saat itu kan nanti pemaknaan ayat itu akan lebih dalam lagi karena didukung dengan situasi kondisi yang ada di sekelilingnya. Wah itu keren sekali sebenarnya. Jadi kontekstualisasinya ya itu lebih dapat gitu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa diturunkan bertahap? Ada salah satu hikmah itu eh jadi perubahan masyarakat. Kita tahu masyarakat jahiliyah kepada masyarakat Islamnya itu kan berubah transformasi sangat luar biasa. Itu tidak bisa dilakukan secara spontan gitu. Jadi dari hitam langsung ke putih itu nggak bisa gitu. Maka perlu pendekatan secara gradual gitu ya. Transformasi secara gradual gitu, secara sedikit demi sedikit gitu. Nah, perubahan yang sedikit demi sedikit ini akan lebih dilalui oleh masyarakat daripada perubahan yang langsung istilah Jawanya itu sakit sakit gitu, langsung spontan gitu. Wah itu pasti nggak akan akan ada penolakan lah. Iya. Mungkin saya kasih contoh ya. Ini aja tentang Homer gitu ya. Hukum Homer itu sekarang ini kan kita menerimanya ya haram gitu ya, membuat minuman keras gitu. Awalnya itu nggak langsung haram. Jadi ada ayat menerangkan bahwa Homer itu masih diperbolehkan. Ada rezeki yang baik di dalam itu. Artinya ini kan masih menjadi satu yang positif awalnya gitu. Kemudian ada ayat lagi turun, ini sebatas membatasi aja. Jadi jangan dekati Homer,
di dalam Muhammad ada sesuatu yang buruk dan lain sebagainya, tapi kemudian membatasi pada skup tertentu, jangan kau mengkonsumsi khamar di waktu-waktu tertentu. Contohnya ketika mau sholat gitu. Karena, ada peristiwa itu, ada sahabat yang sholat itu dia masih ya nge-fly gitu ya, masih Hmm, ada, ya, efek dari mirasnya itu akhirnya dia baca suratnya iya, bolak-balik gitu. Nah, ketika semua masyarakat ini udah siap karena sudah dibatas-batas gitu, kemudian turunlah ayat terakhir pengharaman miras ataupun khamr secara mutlak. Jadi dari situ kita bisa melihat, oh ternyata ada semacam gradasi ya, penurunan hukum gitu. Itu juga Al-Quran ingin merubah masyarakat dari Jahiliyah menjadi Islamiyah gitu. Nah, itu juga bergradasi, bertahap, 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 bertahap. Nah, sehingga kemudian, nah, secara nggak sadar kemudian, udah berubah ya, nah gitu. Jadi memang hikmahnya hmm, terbesar itu, luar biasa itu. iya luar biasa Pak. Jadi banyak banget faktornya di balik itu kan semua ya Pak. Iya. Mm-mm. Oke, terus saya juga tadi muncul pertanyaan Pak tentang turunnya surah pertama kepada Nabi Muhammad. Mm-mm. Itu kan surah Al-Alaq ayat Al-Alaq 1 satu sampai sampai 5. lima Mm-mm. betul. Nah, itu kan isinya atau maknanya itu berkaitan dengan Iqra, ya kan Pak? Ah ya. Hmm. Nah, di sini muncul pertanyaan Pak di bayan saya. Kenapa yang muncul itu tentang Iqra, bukan tentang keimanan kepada Tuhan? Oh ya. Mm-mm. Pertanyaan bagus ini. Iya, kita juga sering bertanya, Iya, kenapa sih harus ikrar gitu? Kenapa sih harus pembahasan? Kok enggak betul. langsung berimanlah Iya. kalian gitu dan lain Mm-mm. sebagainya. Oke. Gini, membaca dalam konteks pewahyuan ini tidak sekedar membaca secara literas teks ya, teks doang. Enggak hanya untuk membaca huruf demi huruf, kalimat demi kalimat dan lain sebagainya, tapi membaca ini bisa juga diterapkan dengan, membaca situasi, membaca lingkungan, membaca alam semesta, membaca apapun gitu ya. Mm-mm. Nah, dari aktivitas membaca ini, maka nanti akan tumbuh kesadaran kesadaran. Jadi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi, awal kita membaca itu, titik berangkatnya itu adalah Tuhan. Jadi melihat semua itu dengan kecerdasan, melihat alam, membaca alam ini dengan sebagai Tuhan, wah ini Tuhan ini menciptakan alam ini semesta ada. Melihat masyarakat dengan berbagai macam kebudayaannya, kemudian oh Tuhan menciptakan dan lain sebagainya. Akhirnya proses membaca ini memberikan kesadaran baik secara spiritual maupun intelektual gitu ya. Sehingga kesadaran inilah yang membangun Islam dari paling fundamental mana gitu. Jadi tidak langsung dikasih doktrin, kamu harus iman, kamu harus percaya, kamu harus yakin sama ini. Tapi ini fundamentalnya belum dibangun kesadarannya gitu. Ya, maka ini nanti akan mudah sekali runtuh atau tertolak. Tapi kalau sudah kesadaran umatnya, manusianya, masyarakatnya sudah dibangun gitu ya. Melihat ini semuanya Allah, melihat ini semuanya Allah dan sebagainya, maka kemudian ada ketundukan, ada kepatuhan ya. Tauhid ini menjadi pusat gitu ya. Sehingga kemudian ketika sudah ada kesadaran itu, kepatuhan itu, malah dikasih keimanan Tuhan. Ini loh kamu percaya ini, percaya ini. Itu masuk ya. Jadi malah yang melihatnya tuh Iqra ini berarti sebagai pijakan yang sangat kuat gitu ya. Untuk kemudian kita menjadi orang yang beriman, kita harus sadar diri dulu, harus membuka cakrawala kita, membuka kita kita. Sehingga kemudian kita mendapatkan doping-doping keimanan agama itu kita bisa klik langsung bisa percaya. Nah ini saya kira ataupun salah satu makna lah, salah satu saya kira makna dari kenapa kok ikhlas itu. Hmm. Berarti Iqra itu sebenarnya menjadi fondasi ya, Pak, Betul. untuk keimanan manusia itu sendiri. Iya. Ini juga saya muncul pertanyaan Pak tentang bagaimana sih kalau secara historis ya Pak tentang bagaimana pada zaman Nabi Rasulullah khususnya dan para sahabat itu merefleksikan nuzul Quran dan atau nuzul Quran itu sebenarnya fenomena yang terjadi setelah zaman Rasulullah. Oke. Ya. Nuzul Quran ini kalau ketika di zaman Rasulullah para sahabat ya mereka ya nuzul Quran gitu. Artinya belum belum dijadikan suatu
satu Tradisi. tradisi Oh, iya. seremonial atau Heeh. acara yang harus diperingati. Saya kira Mhm. tidak. Ini perumusan nuzul Quran ini saya kira sudah di zaman ulama-ulama Iya. setelahnya. Apa sih yang direfleksikan Rasulullah sama para sahabat? Ya tentunya Al-Quran yang turun kepada Nabi ini wah menjadi apa ya oase betul jadi menjadi petunjuk benar-benar menjadi ini adalah hudan linnas petunjuk bagi manusia menjadi penjelas dan menjadi furqan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Wah ini Al-Quran posisinya fungsinya seperti itu dan itu dipahami betul oleh Rasulullah dan para sahabat difungsikan sebagai mestinya ini gitu. Jadi Al-Quran dengan berbagai macam keterangan isi dan lain sebagainya di dalamnya itu juga menjawab keresahan umat manusia, keresahan para sahabat, bahkan keresahan Rasulullah. Rasulullah itu senang kalau dapat wahyu. Pernah Rasulullah itu gundah gulana karena sekian lama tidak mendapatkan wahyu. Makanya ini Jibril nggak datang-datang sebulan 2 bulan ditunggu sampai orang kafir ini menganggap wah Nabi sudah Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya karena nggak dapat wahyu lagi. Begitu ada wahyu lagi wah Nabi itu sangat sehingga menjadi obat hati bagi Rasulullah sendiri kemudian menjadi hutan petunjuk ilmu dan lain sebagainya untuk para umatnya gitu. Sehingga refleksinya ya tentu saja Nabi sama sahabat itu terus apa namanya mendiskusikan atau mempelajari atau pengajaran-pengajaran Quran dan sebagainya itu dilakukan terus. Adapun perumusan nuzul Quran, saya kira ya ini di ulama-ulama setelah era sahabat ya. Ulama-ulama Al-Quran, ulama-ulama Qiraat, ulama-ulama ya yang membidangi ulumul Quran tentunya gitu. Sehingga kemudian mereka membuat satu rumusan teori tentang nuzul Quran, tentang sejarahnya bla sampai sekarang kita pahami seperti itu. Dan di masyarakat sekarang kita memahami nuzul Quran salah satunya mengadakan ya acara seremonial pengajian yang tujuannya tentunya untuk menghidupkan kembali Al-Quran di hati kita. Oke. Berarti sebenarnya fenomena nuzul Quran itu udah dari dulu, cuman tradisinya itu mungkin setelah zaman Iya, Nabi setelah gitu. zaman Nabi. Oke. Tadi kan Bapak juga sempat bilang bahwa Al-Quran itu bisa jadi apa ya proses perubahan dari masa jahiliyah ke Islamiyah. Iya. Nah, terus bagaimana sih peran dari nuzul Quran itu sendiri dalam merombak sosial politik pada zaman Nabi? Oh ya. Ya kita tahu Nabi hidup di Mekah ya zaman pra Nabi ini kan di para sejarawan mengatakan ini zaman jahiliyah. Jahiliyah ini masa kebodohan tapi bukan kebodohan secara intelektual. Secara intelektual mereka orang Arab ini terbukti mereka orang yang cukup cerdas, hafalannya kuat, ilmu sastra berkembang pesat kala itu gitu. Tapi jahiliyah di sini lebih ke moral. Jadi moralnya ini apa namanya eh, tidak bermoral ataupun moralnya tidak terpaut dengan baik. Artinya ada ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan, ada ketidakadilan, ada kesenjangan sosial yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Ada kekuasaan para pemegang politik ya, dan mereka otoriter dan lain sebagainya. Ya apa namanya ada bias-bias yang ini bukan keadilan ini dan sebagainya. Nah maka kemudian Al-Quran turun Al-Quran turun dengan berbagai macam nilai berbagai macam nilai di berbagai macam aspek kehidupan ya ini memberikan jawaban atas dan bahkan mengkanter budaya-budaya yang sebelumnya sudah terbentuk dan di masyarakat jahiliyah itu artinya beberapa isu yang terkait moralitas ataupun ketidakadilan itu dibantah dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa kita harus berbuat adil. Nah, maka ini mengkater apa namanya budaya yang tidak adil di masyarakat Arab kala itu. Nah, transformasi sosial ini juga berlaku di sektor-sektor yang lain saya kira. Ya.
Jadi ekonomi gitu, itu juga Mhm. terubah dengan adanya Al-Qur'an. Di mana tadi praktek jual belinya ini ya mungkin ada yang suka-suka bui dan lain Iya. sebagainya, ada pengurangan timbangan dan sebagainya, itu Mhm. semuanya kemudian dikritik oleh Al-Quran. Jangan kamu mengurangi timbangan dan lain sebagainya, dan segala spesifik gitu. Nah, ini kemudian membentuk juga tatanan tatanan ekonomi yang lebih adil lah dengan adanya Al-Quran gitu. Kemudian kekuasaan juga, kalau dulu kekuasaan politik ini dipegang oleh suku-suku yang terkuat gitu ya, maka di kalangan Nabi ini, ya semua kekuasaan ada di tangan Nabi dan Nabi melakukan itu dengan sangat ya well, ini sangat bagus, excellent sekali dengan keadilannya dan lain sebagainya. Dan diturunkan kepada sahabatnya. Era Khulafaur Rasyidin itu juga apa namanya demokrasinya kan terasa banget. Jadi kepemimpinan khalifah itu bukan dari kesukuan gitu. Jadi dari pemilihan, dari diskusi, dari rembukan para sahabat dan lain sebagainya. Ini saya kira perubahan sosial menuju ke Islamiyah ini adalah keputusan karena ada Al-Quran. Al-Quran disampaikan ke Nabi, Nabi menyampaikan kepada umatnya. Di situ ada kata sosial masyarakat, politik dan lain sebagainya sehingga kemudian masuk kepada gerbong masyarakat madani, masyarakat yang Islam. Sehingga perubahannya seperti itu. Ya berarti peran Al-Quran sangat besar ya, Pak? Saja. Mhm. Dalam sosial politik pun juga sangat berperan. Oh iya betul, iya. Jadi Iya. kita orang apa namanya sekarang kita nggak bisa politik sesudah hati ya. Iya, Kan. benar. Oh ya Pak, ini balik lagi ke masalah tentang nuzulul Quran di Indonesia, tradisi-tradisi ya. Oke. Nah itu kan banyak banget tradisi di Indonesia dan setiap daerah punya tradisi masing-masing. Mm-mm. Nah, menurut Bapak, sebenarnya bagaimana sih peran umat muslim dalam merefleksikan atau memperingati nuzul Quran itu sendiri? Apakah dengan tradisi itu atau bagaimana? Oke. Kalau berbicara masalah tradisi gitu ya, tradisi ini kan sesuatu yang sudah ada di masyarakat tertentu, Iya. budayanya gitu. Pasti tradisi satu tempat dengan tempat lain berbeda. Ini sangat wajar sekali saya kira gitu ya. Namanya budaya gitu Iya. ya. Termasuk dalam menyikapi nuzul Quran gitu ya. Oh kita ada nuzul Quran nih, kita mau ngadain apa gitu ya. Ada yang pengajian, ada yang sedekahan, ada yang bikin, kalau di tempat saya itu kayak kenduri gitu Pak, kenduri yang kita bawa makanan nih gitu, terus kita makan bareng-bareng ketika acara itu, so, kayak gitu. Di tempat simbah saya di Pantura itu mereka ini sedekahnya makanan kecil-kecil gitu tiap rumah, mereka akan produksi satu makanan kita bikin gitu kan, terus mereka akan sebar gitu. Begitu juga keluarga lain akan nyebar. Jadi nanti satu keluarga itu akan dapat makanan banyak banget ya, makanan kecil, snack-snack gitu. Dan ini tentunya berbeda dengan yang lain. Ada juga masyarakat yang nggak pakai itu, Iya. ada yang nggak bikin pengajian pun ada dan lain sebagainya. Sebenarnya intisari ya, intisari dari nusulkan itu kalau boleh saya ini utarakan itu, gimana sih kita apa namanya memasukkan lagi, menghidupkan lagi Al-Quran di diri kita, di hati kita, di lingkungan kita, sehingga adanya peringatan nuzulkan itu idealnya memang arahnya ke sana, bukan untuk wah-wahan, bukan untuk gebiar, bukan untuk menghabiskan anggaran bukan, tapi bagaimana kemudian kita termotivasi untuk ke sana. Ini loh Al-Quran, ini loh kitab suci kita hidupkan lagi nih gitu. Kita baca lagi, kita telaah lagi, kita maknai lagi dan lain sebagainya. Itu malah yang terpenting daripada sekedar seremonial. Saya nggak menyalahkan seremonial ya, itu memang salah satu syiar. Jadi syiar bagaimana menyiarkan agama kita yang melalui salah satu itu yaitu seremonial. Tapi jangan hanya kita gebiar di luarnya saja tapi esensinya kosong. Maka yang ideal monggo mau membentuk apa namanya acara seremoni itu segebiar apa, tapi jangan lupa isinya. Jadi dorongan-dorongan untuk ayolah ini kita baca lagi Al-Quran, ini ada kita baca lagi dan lain sebagainya, itu terus dirumuskan sehingga kemudian kita sadar lagi, wah inilah Al-Quran.
Ya, berarti tradisi itu nggak apa-apa sebenarnya Pak ya. Nggak apa-apa. Ya asal tetap mengikuti syariat Betul Islam. ya, itu kan kunci, itu kan apa ya, Ya. apa barrier gitu ya. Heeh. Jadi kita bisa berinovasi di sini tapi jangan sampai nabrak sini ya gitu. Ini pagar kita ya gitu. Jadi jangan sampai kita menabrak syariat, itu yang terlarang dalam agama. Ya, oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir saya ya Pak. Oke. Jadi bagaimana harapan Bapak tentang masyarakat Indonesia khususnya ya Pak, karena kita di Indonesia, dalam merefleksikan malam Nuzulul Quran itu sendiri? Oke. Kita harus bersyukur pertama. Bersyukur kenapa? Karena kita diberikan Al-Quran. Gitu. Kita dilahirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad ya, umat setelah Nabi Muhammad ini, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, terus kita ditakdirkan dapat hidayah Al-Quran menjadi orang Islam. Itu perlu kita syukuri betul gitu. Mensyukuri adanya keimanan dan Islam yang ada dalam diri kita. Al-Quran ini wah ini luar biasa sih. Jadi Al-Quran ini ya firman Allah, kalamullah gitu. Jadi inilah kayak universal, ini adalah sesuatu yang luar biasa gitu, luar biasa. Saking luar biasanya nggak bisa saya terangkan satu-satu. Iya. Nah, tapi secara realitas kalau kita nengok ke kanan kiri gitu, lingkungan kita, kok mereka udah nggak familiar dengan Al-Quran sih? Iya. Kok mereka udah kayak nggak pernah megang mushaf lagi, nggak pernah berbicara diskusi tentang Al-Quran lagi. Ini what happened? Ini kenapa ya? Al-Quran sudah tidak semenarik itu sehingga mereka orang-orang zaman sekarang nggak tertarik lagi gitu. Ya, mungkin kita perlu membuat paradigma baru ya. Selama ini yang saya tangkap itu orang Islam ya, atau bahkan orang Islam Indonesia ya khususnya gitu. Mereka cukup untuk membaca Al-Quran saja, cukup untuk membaca kemudian merasa mendapatkan pahala, terus udah cukup gitu. Nggak ada apa ya, kelanjutannya lagi gitu. Jadi sekarang dibaca udah alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin, sudah kalau nanti daftar lagi. Besok kalau ada sempat ada waktu buka lagi, baca lagi, udah gitu. Mereka nggak apa ya, jarang sekali orang kemudian melihat ini apa sih, kenapa kok dzalikal kitabun la raiba fihi sih, kenapa kok ada makna la raiba fihi di sini gitu. Nggak pernah ada pembacaan sampai sedetail itu. Sehingga apa efeknya? Ketika Al-Quran hanya sekedar bacaan, maka bagi orang yang tidak bisa membaca ini nggak akan menarik gitu ya. Kita tahu bahwa orang-orang Islam pun ketika disuruh baca Al-Quran ya ai ubabiku gitu, terkata-kata gitu ya. Udah itu kemudian mereka nggak tertarik lagi, ya akhirnya mereka apa, menyiksa Al-Quran, nggak menarik lagi ini kitab gitu. Tapi kalau Al-Quran itu didakwahkan, isinya kita preteli, kita sebarkan. Ini loh, Al-Quran itu berisi tentang keadilan sosial dan lain sebagainya, tentang contohnya mungkin kalau perempuan ya emansipasi wanita dan lain sebagainya gitu. Wah ini menarik sekali itu. Orang non muslim pun akan tertarik dengan paradigma dakwah seperti itu. Jadi saya sendiri merefleksikan adanya Nuzul Quran ini, mari kita jadikan Al-Quran tidak hanya sebatas bacaan, tapi Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana kita bisa ambil petunjuk di situ? Ya kita baca di dalamnya, kita ambil maknanya, kita ambil pelajaran di situ, kita kuat nilai-nilai yang ada di situ, kita kembangkan. Dengan begitu Al-Quran akan dirasa hidup di sekitar kita, dan dengan hidupnya Al-Quran akan tetap menarik sampai hari kiamat. Itulah refleksi untuk Nuzul Quran. Baik, ya berarti memang kita harus lebih dalam lagi ke Al-Quran ya Bapak. Iya. Jadi nggak cuma tradisi aja. Jangan hanya luarnya aja. Iya gitu. betul. Substansinya jangan lupa gitu. Ya. Siar itu penting tapi jangan lupa isinya. Gitu. Ya itulah teman-teman, kita harus lebih memperdalam lagi tentang Al-Quran, dan nggak cuma bacaan ya Bapak ya. Betul. Baik, mungkin itu saja Pak pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang sedang nonton. Ya terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama. Bapak.
Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan waktu ya Bapak. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga teman-teman juga bisa mengambil banyak hikmah di balik video ini. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan dengan Pak Salwa bahwa nuzul Quran itu memiliki begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dan kita amalkan ya Bapak ya. Ya, betul. Ya. Oke. Mungkin itu saja teman-teman dari saya Safrina Mauladi Hanifah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Sabrina.